losing time, I'm fading fast. Marc Marquez hancurkan dominasi Bagnaia di Mugello, pole position, rekor lap, dan kebangkitan sang juara di kandang Ducati. Mugello 2025 menjadi saksi dari salah satu penampilan paling dominan Marc Marquez dalam karir MotoGP-nya. Bertempat di sirkuit yang kerap disebut sebagai istana kerajaan bagi Pecco Bagnaia dan Ducati, Marquez tampil tak terhentikan sejak sesi latihan hingga kualifikasi. Ia bukan hanya merebut pole position, tetapi juga menghancurkan rekor lap sirkuit, menandai tonggak besar dalam perjalanan barunya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Dengan performa sebrilian itu, bahkan para petinggi Ducati mengaku terkejut dan terpukau. Tak menyangka bahwa Marquez akan mampu begitu cepat menguasai sirkuit yang selama ini identik dengan nama Bagnaia. Sejak awal pekan balap di Mugello, aura Marquez terlihat berbeda. Fokus, penuh percaya diri, dan membawa energi kompetitif yang sangat tinggi, Marquez langsung menjadi sorotan di paddock. Di tengah atmosfer yang dipenuhi semangat dari para tifosi Italia dan tekanan besar yang selalu hadir di sirkuit legendaris ini, ia tampil tanpa kompromi. Sirkuit Mugello dikenal sebagai salah satu trek paling teknis di kalender MotoGP, dengan kombinasi tikungan berkecepatan tinggi, perbedaan elevasi ekstrim, serta lintasan lurus yang memungkinkan kecepatan maksimum. Menaklukkan trek ini membutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan ketelitian. Dan Marquez, sekali lagi, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi benchmark bagi semua pembalap di grid. Dalam sesi kualifikasi hari Sabtu, Marc Marquez menunjukkan kelasnya. Ia mencatatkan waktu 1 menit 44 detik rendah, memecahkan rekor sebelumnya di Mugello. Lap tersebut tidak hanya membuatnya merebut pole position, tetapi juga membuktikan bahwa performa satu lapnya masih di level tertinggi. Lebih dari itu, lap ini menjadi pernyataan kuat bahwa Marquez tidak datang ke Ducati hanya untuk bersaing, ia datang untuk menang. Dengan posisi start terbaik, Marquez menempatkan dirinya dalam posisi strategis untuk sprint race dan balapan utama. Kunci dari dominasi Marquez di Mugello bukan hanya soal kecepatan. Strategi dan adaptasi teknis memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Ducati membawa fairing baru ke Mugello, hasil pengembangan aerodinamis dari pengujian sebelumnya. Meskipun beberapa pembalap memilih langsung menggunakan paket baru tersebut, Marquez justru menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia lebih memilih kembali ke setup standar setelah merasa kurang nyaman dengan spesifikasi baru dalam sesi simulasi. Keputusan ini terbukti tepat. Setup yang ia kenal baik mampu memberikan kestabilan yang dibutuhkan untuk menggempur setiap tikungan cepat dan menghasilkan akselerasi maksimal di sektor lurus utama sirkuit. Reaksi dari internal tim Ducati pun penuh kekaguman. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, mengakui bahwa Marc telah membawa semangat baru ke dalam tim. Ia menyebut bahwa Marquez bukan hanya membawa kecepatan, tetapi juga profesionalisme dan kepribadian yang mampu menyatukan kru teknis dengan sangat baik. Marc menaklukkan kami dengan senyumnya, kata Tardozzi dalam wawancara pasca kualifikasi, menandakan hubungan kerja yang mulai kokoh di antara pembalap dan tim. Sementara itu, Gigi Dalinya, direktur teknik Ducati, menyebut Marquez sebagai juara absolut yang telah menempatkan Ducati dalam posisi strategis luar biasa menuju paruh musim. Yang membuat pencapaian ini semakin signifikan adalah tempat terjadinya, Mugello, trek kebanggaan Ducati dan Pecco Bagnaia. Selama 3 musim terakhir, Bagnaia mendominasi di sini, mengamankan kemenangan demi kemenangan di depan publik Italia. Namun kali ini, ia harus menerima kenyataan bahwa rekan setim barunya, yang baru pertama kali mengenakan warna pabrikan merah dalam balapan kandang ini, merebut panggung utama. Hal ini menandai perubahan dinamika internal dalam tim, dari tim yang terfokus pada satu figur utama, Bagnaia, kini menjadi duet kuat antara dua superstar MotoGP. Tentu, dinamika ini bisa membawa tantangan tersendiri. Rivalitas dalam tim seringkali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memperkuat daya saing, namun di sisi lain berisiko menciptakan tensi. Namun sejauh ini, baik Marquez maupun Bagnaia tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Keduanya saling menghormati dan memahami bahwa kerjasama tetap diperlukan untuk menjaga dominasi Ducati di tengah tekanan dari pabrikan lain seperti KTM, Aprilia, dan Yamaha yang terus memperkecil jarak performa. Sambutan tifosi di Mugello juga menjadi sorotan tersendiri. Marquez, yang pernah dianggap sebagai musuh karena rivalitas lamanya dengan Valentino Rossi, kini mulai diterima oleh publik Italia. Penampilannya yang taktis, gaya balapnya yang penuh determinasi, serta kemampuannya membawa Ducati kembali unggul, membuatnya mendapatkan tempat di hati para penggemar. Apalagi Ducati menyulap paddock mereka dengan dekorasi bertema Renaissance, sebuah simbol kehormatan budaya Italia yang kini juga mencakup nama Marc Marquez sebagai salah satu tokoh utama dalam babak baru ini.
Kemenangan pole dan rekor lap ini membawa dampak besar pada klasemen sementara. Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan total 233 poin, unggul jauh dari rival-rivalnya. Keunggulan ini menjadi modal penting jelang sprint race dan balapan utama. Jika ia bisa mempertahankan momentum ini, tak hanya kemenangan Mugello yang akan ia raih, tapi juga peluang besar untuk merengkuh gelar juara dunia. Perjalanan musim masih panjang, namun performa seperti ini adalah pernyataan yang sangat jelas. Marc Marquez telah kembali ke puncak, dan kini ia tidak hanya mengincar kemenangan perbalapan, tetapi dominasi penuh dalam satu musim. Kini, semua perhatian tertuju pada hasil sprint dan balapan utama yang akan digelar dalam beberapa jam ke depan. Apakah Marquez mampu menyempurnakan akhir pekan spektakulernya di Mugello dengan kemenangan penuh? Apakah Pecco akan membalas di hadapan para tifosi? Dan bagaimana Ducati akan mengelola keseimbangan internal antara dua bintang mereka? Semua pertanyaan ini akan terjawab di lintasan, tetapi satu hal sudah pasti. Akhir pekan di Mugello 2025 telah menjadi milik Marc Marquez. Marc Marquez siapkan strategi khusus hadapi kandang Pecco. Bos Ducati takjub, Pecco Bagnaia tertekan di kandang sendiri. Sirkuit Mugello, dikenal sebagai kandang Pecco Bagnaia, tak pernah kehilangan magisnya dalam kalender MotoGP. Suasana penuh semangat dari tifosi Italia, aroma sejarah, dan ekspektasi tinggi menjadikan Grand Prix Italia sebagai salah satu ajang paling bergengsi setiap musim. Namun, untuk musim 2025, atmosfer kompetisi di Mugello memanas luar biasa bukan hanya karena ambisi Bagnaia mempertahankan supremasi, tetapi juga karena kehadiran sosok fenomenal, Marc Marquez, pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Perpindahan Marquez dari tim satelit Gresini ke Ducati Lenovo menjadi salah satu langkah paling monumental dalam sejarah MotoGP modern. Banyak pihak menyebut ini sebagai penggabungan dua kekuatan besar. Marquez sebagai legenda hidup dengan 8 gelar dunia, dan Ducati sebagai motor paling dominan dalam 5 musim terakhir. Namun yang tak disangka-sangka adalah secepat dan sedalam apa Marquez menyatu dengan tim barunya, hingga membuat bos Ducati sendiri keheranan. Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan ikon kebanggaan Italia, telah mencatatkan rekor manis di Mugello. 3 kemenangan berturut-turut di GP Italia, menjadikan sirkuit ini sebagai kekuatan tersendiri bagi sang juara. Bagnaia paham betul setiap jengkal lintasan sepanjang 5,2 km itu, dari tikungan San Donato hingga Arrabbiata 1 dan 2. Namun, musim ini posisinya berbeda. Ia bukan hanya menghadapi tekanan dari para rival, tetapi juga dari rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bagi Bagnaia, ini bukan sekadar duel antar pembalap Ducati, tetapi pertarungan personal mempertahankan martabat di rumah sendiri. Sejak pertama kali menyentuh lintasan bersama Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan pendekatan yang matang dan penuh perhitungan. Tidak seperti sebelumnya di Honda atau Gresini, di mana ia sering terlihat memaksakan performa, kini ia tampil lebih tenang, analitis, namun tetap mematikan. Marquez diketahui menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Mugello. Menurut sumber internal dari tim Ducati, Marquez memfokuskan adaptasi pada sektor-sektor krusial sirkuit, khususnya di area tikungan cepat dan sektor naik turun yang memerlukan gaya pengereman khas. Ia bahkan memodifikasi titik pengereman dan pemilihan ban berdasarkan data Bagnaia tahun lalu, mempelajari secara rinci bagaimana sang rekan setim meraih kemenangan di 2023 dan 2024. Tak berhenti di sana, Marquez juga membuat simulasi skenario balapan berdasar kemungkinan slipstream dari start panjang Mugello. Ia menyadari betul bahwa posisi saat lap pertama sangat krusial untuk mendapatkan kendali ritme. Dalam beberapa latihan privat, Marquez dan tim teknis Ducati Lenovo menyusun strategi mengatur ritme dari lap pertama untuk memancing Bagnaia keluar dari zona nyaman. Claudio Domenicali, CEO Ducati, dan Gigi Dalinya, General Manager tim Ducati Corse, mengungkapkan rasa takjub mereka terhadap performa dan pendekatan Marquez. Dalam konferensi pers sebelum GP Italia, Domenicali menyatakan bahwa keputusan merekrut Marquez bukan hanya langkah komersial, tapi juga murni karena performa. Kami tahu Marc adalah juara sejati, tapi yang membuat kami kagum adalah betapa cepat ia menyatu dengan DNA Ducati. Ia bukan hanya pembalap hebat, tapi juga seorang insinyur balapan sejati. Analisisnya tajam, kemampuannya membaca data luar biasa, dan ia memberikan dimensi baru pada tim kami, ujar Domenicali. Dalinya menambahkan bahwa kehadiran Marquez justru memperkuat semangat kolaboratif dalam tim. Meski banyak yang meramalkan konflik antara dua juara dunia dalam satu garasi, kenyataannya justru sebaliknya. Marquez dan Bagnaia saling bertukar data dan saling respek.
Bahkan keduanya disebut membuat fakta teknis untuk berbagi rahasia terbaik masing-masing dalam menaklukkan sisi kiri dan kanan tikungan. Meski hubungan mereka terlihat harmonis di permukaan, persaingan tetaplah persaingan. Bagnaia tentu tak ingin dipermalukan di kandang sendiri oleh rekan setim baru, apalagi oleh Marquez yang dulu sempat menjadi rival utamanya di musim-musim awal karir MotoGP-nya. Marc Marquez tampaknya sadar akan tekanan psikologis yang dialami Bagnaia. Oleh karena itu, strategi khusus yang disusunnya bukan hanya soal kecepatan, tapi juga pengaruh mental. Marquez beberapa kali mengirim sinyal saat latihan bebas dengan catatan waktu tipis di bawah Bagnaia, menciptakan tekanan diam-diam di garasi sebelah. Yang membuat situasi semakin menarik adalah bahwa Ducati justru memanfaatkan ketegangan ini sebagai bahan bakar untuk kemajuan. Domenicali menyebut rivalitas ini sebagai rivalitas positif yang menghasilkan peningkatan teknis dan motivasi. Kami tak ingin kedua pembalap kami saling membatasi. Justru, dari kompetisi mereka kami mendapat data paling jujur dan paling tajam. Ini membantu seluruh tim berkembang, ujarnya. Mauro Grasili, Direktur Olahraga Ducati Corse, bahkan menambahkan bahwa kombinasi Pecco dan Marc adalah duet impian yang tak pernah terbayangkan akan terjadi. Kami punya dua juara dunia dalam satu garasi. Mereka berbeda karakter, tapi justru itu kekuatannya. Yang satu teknis dan presisi, yang satu agresif dan intuitif. Hasilnya, kecepatan yang tak tertandingi, katanya. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di Mugello? Jika dilihat dari performa latihan dan uji coba, keduanya sangat seimbang. Marquez mungkin unggul secara momentum, sementara Bagnaia unggul dari sisi pengalaman dan pemahaman sirkuit. Namun dengan strategi khusus yang dirancang Marquez, termasuk perubahan mapping elektronik, pemilihan rem, hingga titik akselerasi keluar tikungan, bukan tidak mungkin ia akan membalikan keadaan. Banyak pihak memperkirakan balapan kali ini akan berlangsung hingga lap terakhir, dengan adu strategi, adu kecepatan, dan tentu saja, adu mental. GP Italia 2025 bukan sekadar balapan. Ini adalah panggung drama balap motor kelas dunia, di mana dua pembalap terbaik Ducati, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, bertemu dalam persaingan puncak. Dengan strategi khusus Marquez yang mengejutkan bahkan bos timnya sendiri, dan tekanan psikologis yang menghantui Bagnaia di sirkuit rumahnya, semua elemen siap untuk menciptakan salah satu balapan paling epik dalam sejarah MotoGP. Mugello memanas, Rossi bikin ulah, bos Ducati murka besar. Lintasan legendaris Mugello yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi para pembalap Italia kini berubah menjadi medan perang psikologis dan drama internal yang tak terduga. Hanya beberapa hari sebelum MotoGP Italia 2025 berlangsung, publik dikejutkan oleh kabar mengejutkan dari Valentino Rossi. Dalam sebuah pertemuan informal yang kemudian menyebar luas, Rossi akan siap memberikan bonus $100.000 Amerika kepada Francesco Pecco Bagnaia jika berhasil mengalahkan Marc Marquez pada balapan utama di Mugello. Tindakan itu kontan menimbulkan gelombang kejutan, bukan hanya di kalangan fans, tetapi juga di dalam garasi Ducati sendiri. Bos Ducati dikabarkan marah besar dan menyebut tindakan Rossi sebagai sesuatu yang sudah keterlaluan. Langkah mantan juara dunia itu dinilai sebagai bentuk intervensi yang mengganggu dinamika internal tim, bahkan secara terang-terangan dianggap sebagai upaya adu domba antara dua pembalap utama Ducati, sang pembalap utama Pecco Bagnaia dan sang bintang baru, Marc Marquez. Valentino Rossi memang bukan orang asing bagi Pecco Bagnaia. Sang pembalap asal Turin ini adalah anak didik Rossi di VR46 Academy dan telah lama mengidolakan sang mentor. Namun, kedekatan emosional ini justru menjadi sumber masalah. Dengan menjanjikan uang sebesar itu di tengah tekanan klasemen yang semakin ketat, Rossi seakan menyisipkan unsur pribadi dalam kompetisi profesional. Ducati menilai langkah ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya secara psikologis. Mereka melihat adanya niat terselubung untuk mengalihkan perhatian Bagnaia dari target utamanya, meraih gelar ketiganya di MotoGP. Alih-alih fokus pada strategi tim dan pengembangan teknis motor, perhatian Bagnaia kini terbagi antara mengejar gelar dan memenuhi tantangan berbonus tinggi dari sang guru. Di tengah kehebohan yang bergejolak ini, Marc Marquez memilih sikap berbeda. Ia tak meladeni komentar atau tantangan dengan retorika panas. Saat diwawancara usai jelang MotoGP Mugello, Marc hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku di sana hanya untuk balapan. Fokusku adalah tampil sebaik mungkin dan memberi hasil terbaik untuk tim," ungkap Marquez dengan tenang. Ia menambahkan dengan nada rendah hati, "Pecco adalah pembalap luar biasa. Jika dia menang,
aku akan jadi orang pertama yang menyalaminya. Aku tidak berpikir hal-hal di luar lintasan. Yang aku pikirkan hanya pengereman di tikungan pertama dan bagaimana menyatu dengan motorku, tambah Marquez. Ketika ditanya apakah dirinya merasa diprovokasi, Mark hanya menjawab, aku bukan orang yang mudah terpengaruh. Aku hormati semua orang, termasuk Rossi. Tapi urusanku adalah di trek, bukan di meja taruhan. Tutupnya dengan sikap rendah hati. Sikap tenang dan merendah ini justru memperlihatkan karakter besar Marc Marquez. Di saat tekanan datang dari berbagai arah internal, rival, serta media, ia tetap berdiri tegak dengan fokus yang tidak tergoyahkan. Efek dari langkah Rossi mulai terasa di dalam garasi Ducati. Beberapa anggota tim merasa situasi ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat. Mereka khawatir bahwa persaingan yang seharusnya membangun justru akan berubah menjadi permusuhan terselubung. Apalagi, status Marquez sebagai pembalap baru di tim pabrikan masih dalam tahap penyesuaian. Dengan langkah Rossi, ada kesan bahwa Marquez tidak benar-benar diterima oleh sebagian kubu internal yang masih mendukung Bagnaia secara penuh. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa Mugello adalah kandang Ducati dan rumah bagi Bagnaia. Tekanan untuk tampil sempurna tidak hanya datang dari tim, tapi juga dari publik Italia dan kini, dari Rossi sendiri. Ducati khawatir tekanan berlapis ini akan memicu keputusan-keputusan impulsif di atas motor yang berisiko tinggi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah yang dilakukan Rossi ini adalah bentuk kasih sayang seorang mentor kepada muridnya, atau justru langkah politis untuk mengganggu kestabilan dominasi Marc Marquez? Rossi diketahui memiliki sejarah panjang persaingan dengan Marquez yang tidak pernah benar-benar membaik. Apakah kini, lewat muridnya sendiri, ia mencoba menghalangi kebangkitan rival lamanya? Bagi Ducati, spekulasi itu bukan sekadar teori. Mereka menilai bahwa saat ini adalah masa-masa krusial dalam perebutan gelar dan langkah Rossi bisa sangat merugikan. Tak hanya bagi Marquez, tapi juga bagi Bagnaia sendiri yang bisa kehilangan fokus dan malah tersandung oleh tekanan dari banyak arah. MotoGP Mugello 2025 kini berubah total. Balapan ini bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling kuat secara mental. Bagnaia harus menentukan apakah ia akan membiarkan emosinya dikendalikan oleh tekanan eksternal, atau tetap teguh pada strategi tim. Marquez, di sisi lain, harus menjaga performanya di tengah tekanan yang makin tajam dari dalam timnya sendiri. Ducati sebagai pabrikan harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam gejolak ini. Jika tidak, mereka bisa kehilangan momentum perebutan gelar, bukan karena kalah cepat, tapi karena kalah bersatu. Yang paling dikhawatirkan oleh manajemen Ducati adalah efek ke depan dari insiden ini. Jika atmosfer tim berubah menjadi medan pertarungan ego, maka seluruh struktur pabrikan bisa goyah. Apa yang dibangun bertahun-tahun lewat sinergi teknis, dukungan sponsor, dan manajemen balap bisa runtuh hanya karena satu langkah kontroversial dari figur eksternal yang punya pengaruh besar. Pertarungan antara Bagnaia dan Marquez sudah cukup panas sejak awal musim. Tapi dengan masuknya Rossi dalam skema secara langsung, tensi berubah menjadi ledakan yang bisa menghancurkan atau mengukuhkan. Mugello bukan lagi sekadar balapan kandang, tapi arena adu strategi, ego, dan loyalitas. Ducati harus memilih dengan bijak, menjaga keharmonisan tim, atau membiarkan drama ini tumbuh menjadi bara yang menghanguskan segalanya. Sementara itu, Marc Marquez tetap berjalan di jalurnya, tenang, rendah hati, dan sangat fokus. Dalam diamnya, mungkin justru tersembunyi kekuatan paling mematikan. Dalam situasi ini, Mugello akan menjadi panggung ujian. Apakah Ducati mampu menyatukan dua kekuatan besar dalam satu tujuan? Atau justru langkah Rossi menjadi titik pecah yang mengakhiri dominasi merah Ducati di dunia MotoGP? $100.000 Amerika dari Rossi. MotoGP Mugello jadi ajang adu domba Bagnaia versus Marquez. MotoGP Italia 2025 yang akan digelar di sirkuit Mugello pada 20-22 Juni, dipastikan menjadi salah satu seri paling panas dan penuh tekanan dalam kalender musim ini. Balapan di kandang sendiri bagi Francesco Pecco Bagnaia tidak hanya menjadi ajang pembuktian teknis, tetapi juga menjadi panggung besar pertaruhan moral dan emosi. Di tengah performa yang belum konsisten sepanjang musim, tekanan dari publik Italia begitu besar. Sementara itu, Marc Marquez datang dengan momentum luar biasa, meraih 11 kemenangan sejauh ini dan unggul jauh di klasemen. Namun tensi meningkat tajam bukan hanya karena pertarungan dua pembalap top Ducati,
tetapi juga karena langkah mengejutkan dari Valentino Rossi yang menjanjikan bonus sebesar $100.000 Amerika kepada Bagnaia jika ia mampu finish di depan Marc Marquez di Mugello. Marc Marquez, yang musim ini menemukan kembali performa puncaknya, tampil konsisten dan meyakinkan di berbagai trek. Kemenangan demi kemenangan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Meski demikian, Marc tetap menunjukkan sisi manusiawinya. Kepala mekaniknya, Rigamonti, mengatakan bahwa Marc tidak segan mengakui kesalahan, menyapa semua anggota tim, dan selalu menjaga komunikasi yang sehat. Marc selalu mengatakan dia salah, bahwa dia membuat kesalahan, bahwa dia tidak memberikan instruksi yang tepat. Dia menyapa semua orang, berterima kasih kepada semua orang. Seharusnya seperti itu, tapi sebenarnya tidak umum, ungkap kepala mekanik Marc Marquez. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Marquez bukan hanya soal teknik atau mesin. Ia membangun hubungan tim yang solid, mengakui kesalahan, dan tetap membumi. Dalam dunia MotoGP yang penuh ego dan tekanan, sikap seperti ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Sementara itu, Bagnaia berada di persimpangan jalan. Setelah 2 musim berturut-turut menjadi juara dunia, ia mengalami awal musim ini yang sulit. Beberapa kali gagal tampil kompetitif dan kehilangan perasaan dengan motornya, ia mencoba bangkit dengan berbagai penyesuaian teknis. Mugello menjadi titik penting baginya. Trek ini bukan hanya akrab, tapi juga penuh sejarah pribadi. Namun tekanan makin berat ketika Rossi, sebagai mentor sekaligus pemilik tim VR46, secara terbuka memberikan bonus $100.000 Amerika jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez di Mugello. Ini bukan insentif biasa. Di paddock, langkah ini dipandang sebagai bentuk dukungan, tapi juga sebagai pemantik konflik yang bisa memecah konsentrasi 2 pembalap Ducati yang sama-sama mengincar gelar. Banyak pihak mulai menyebut ini sebagai bentuk adu domba halus dari Rossi, karena dengan memberi imbalan tinggi untuk satu rider agar mengalahkan rider lain dari tim yang sama, tensi internal bisa meningkat. Marquez tentu menyadari hal ini, namun secara klasemen ia tetap unggul. Bagi Bagnaia, tantangan ini memberi semangat tambahan, tetapi juga beban moral dan ekspektasi yang besar dari mentor dan publik. Jika tidak dikelola dengan cermat, langkah Rossi ini bisa memecah keseimbangan internal Ducati. Namun jika sukses, ini bisa menjadi titik balik performa Bagnaia dan membuat persaingan gelar semakin terbuka. Di sisi lain, Ducati sendiri kini berada di tengah api yang menyala dari 2 sisi. Di satu sisi ada Bagnaia, pembalap utama mereka beberapa musim terakhir. Di sisi lain ada Marquez, pembalap baru yang langsung memberi hasil nyata. Rivalitas ini sudah tidak bisa dipungkiri. Mugello menjadi momen krusial yang bisa menentukan arah tim ke depan. Apakah mereka tetap menjaga netralitas atau mulai condong kepada pembalap yang secara statistik lebih unggul? Ketegangan ini dipastikan terasa di dalam garasi, dan pengelolaan tim akan diuji pada level tertinggi. Secara teknis, Mugello adalah salah satu sirkuit paling menuntut. Trek lurus panjang menguntungkan Ducati, namun sektor teknikal menuntut presisi dan keberanian. Cuaca panas atau lembab bisa jadi variabel yang mengubah semuanya. Ban, pengaturan motor, dan stamina mental akan menjadi penentu. Dalam situasi seperti ini, dukungan publik bisa jadi kekuatan besar atau justru beban tambahan. Bagi Bagnaia, segala hal yang tidak terlihat, seperti tekanan psikologis, harapan sponsor, dan ekspektasi mentor, bisa lebih berat daripada menikung di Arrabiata. Jika Bagnaia menang dan bonus cair, ia membuktikan bahwa ia masih sanggup berdiri sejajar dengan Marquez. Jika Marc tetap dominan, maka langkah Rossi bisa saja dianggap gagal dan justru memperkuat posisi Marc sebagai pemimpin tak tergoyahkan. Yang paling riskan, tentu, adalah jika adu gengsi ini berujung pada insiden di lintasan yang bisa memecah kekompakan tim dan merusak strategi jangka panjang Ducati dalam perebutan gelar. Beberapa faktor kunci akan menentukan arah balapan. Bagaimana Bagnaia merespons tekanan dan tantangan dari mentornya? Apakah Marquez tetap fokus tanpa terpengaruh drama di luar lintasan? Dan bagaimana Ducati menjaga kesetaraan dukungan untuk keduanya? Serta bagaimana cuaca dan kondisi teknis berkembang sepanjang akhir pekan. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pertarungan kompleks yang memadukan strategi, emosi, dan reputasi. MotoGP Mugello 2025 telah menjadi medan pertempuran penuh intrik. Bonus $100.000 Amerika dari Rossi adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Loyalitas, tekanan, dan mungkin strategi tersembunyi untuk mengganggu keseimbangan kekuatan di dalam Ducati. Di antara kecepatan dan tikungan, pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling menentukan arah perebutan gelar dunia musim ini. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang di Mugello, ia akan membawa lebih dari sekadar poin.
ia akan membawa cerita besar yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Losing time, I'm fading fast.